Ustadz Kozinuddin, kuasa hukum Roy Suryo CS dalam kasus ijazah palsunya Pak Jokowi, kali ini mengamuk serius guys. Tetapi bukan dalam kasus ijazah palsu Pak Jokowi, kali ini dalam pengamatannya soal bencana yang terjadi di Sumatera guys. Menurutnya, pemerintah itu sangat lamban dalam bergerak menangani bencana di Sumatera ini. Semuanya kena semprot oleh Ustadz Kozinuddin, termasuk para menteri-menterinya Pak Prabowo. Menurutnya, jika Pak Prabowo merasa menteri ini tidak berkompeten, maka silakan dipecat saja, begitu ya guys. Dan masih banyak lagi statement-statement beliau yang lainnya. Untuk itu, mari langsung saja kita lihat videonya berikut ini guys. Jadi memang ada masalah. Dan tadi kalau dikatakan pembantu tidak bisa memilih, ya sudah, siapa yang memilih pembantu dipecat? Dia kan punya wewenang. Jangan kemudian hari ini sibuk mencari apologi atas berbagai ketidakmampuan atau setidaknya kekurangan, kemudian masyarakat diminta untuk permisi terhadap argumentasi itu. Pada saat yang sama yang di lapangan sudah menjerit. Bener kata juru bicara bencana itu. Ini bukan masalah apa-apa, ini udah nyawa. Nunggu Desember, nunggu Januari, udah berapa? Ya itu dia guys. Untuk selanjutnya kita lihat pendapat dari para netizen. Saya setuju kemarin itu nggak masuk status bencana internasional. Karena bencana sebenarnya yaitu memiliki pemimpin bodoh, kepala batu, egois, monyet bau, kadal bintit, muka gepeng, kecoa bunting, babi ngepet, kiri. Nah itu seharusnya yang masuk status bencana internasional. Sudah parah itu, sudah membutuhkan bantuan dunia. Ntar di 2029 teman-teman pilih lagi, mereka lagi. Padahal kita sudah lihat secara nyata bagaimana dia menyikapi masyarakat ya. Bagaimana dia memandang masyarakat itu sebelah mata, begitu ya guys. Ya maka dari itu saya harapkan hati-hatilah dalam memilih ya. Pertama, Pak, kalau perlu masyarakat yang membuat tim khusus untuk memberikan report dan monitoring secara real ke Bapak, kami lakukan, Pak. Atas nama memberitahu kepada Pak Presiden kebenaran yang terjadi. Ya, ini betul juga saya rasa Gak ada ya. unsur kebencian. Masa Pak Prabowo tidak percaya sama masyarakatnya sendiri. Nih Pak, listrik. Nih Pak, rumah hancur. Nih Pak, truk di atas truk. Ya, sebentar ya. Kalau biasanya Pak Prabowo itu selalu dibohongi oleh para menteri-menterinya asal Bapak senang. Menurut saya ada baiknya jika dibentuk tim khusus itu dari relawan-relawan yang sudah terjun ini guys. Mereka kelihatannya itu lebih jujur ya daripada menteri-menteri yang sekedar pencitraan. Bagaimana menurut teman-teman? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Kita lanjut videonya ya guys. Kalau perlu tim itu dibuat, kami buat Pak, masyarakat ini. Poinnya apa Pak? Poinnya tolong jangan sampai dapat informasi yang hanya menyenangkan Bapak aja, yang bikin Bapak nggak overthinking aja. Tolong Pak, lihat kebenaran sesungguhnya. Itu satu. Yang kedua, tidak boleh satupun orang di dunia ini yang menganggap nyawa adalah statistik. Dengan kata cuma, tiga dari 38 misalnya. Enggak Pak. Mereka juga adalah orang-orang hari-harinya punya cerita, punya kehidupan. Dan mereka tadinya punya mimpi loh Pak. Yang harus terhambat karena bencana ini. Dan bencana ini pun adalah bencana ekologis. Terjadi karena kerakusan berbagai orang yang merusak alam kita. Artinya negara bertanggung jawab untuk hal ini. Makanya jangan cuma anggap mereka sebagai statistik. Tiap hari saya lihat Instagram, Google, berita, nyawa yang meninggal selalu bertambah. Artinya kan belum selesai. Apalagi saya dapat DM, Mbak. Ada yang DM bahwa ada salah satu bendungan airnya di Aceh. Itu katanya udah entah retak, entah udah mau penuh. Dan sekali lagi hujan besar, pecah, bom, tenggelam. Tenggelam. Jadi Pak, jangan cuma statistik. Terakhir, Bapak yang selalu bilang bahwa kita ini adalah bangsa yang besar. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak takut untuk berkolaborasi kepada dunia, Pak. Bapak nggak usah overthinking dengan berpikir bahwa ketika negara datang ke sini nanti ada intervensi asing. Enggak. Kita ini bangsa yang besar, Pak. Kita ini bangsa yang tidak pernah takut berkolaborasi sama dunia karena kita tahu humanity itu di atas negara, di atas politik. Dan itulah yang dulu Bung Karno katakan, Pak, Hatta katakan. Jadi jangan sampai kegengsian untuk menerima bantuan dari dunia gitu ya, berdampak pada masyarakat Aceh yang semakin seret gitu
semakin darurat kebutuhan sehari-harinya. Dan kenapa penting bencana nasional? Yaitu adalah bentuk standing point negara. Kalau perlu Bapak nginep selama sebulan, nginep Pak di situ, ngantor di situ Pak. Ya itu dia ya. Mungkin itu saja video kita kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan dan akal sehat ya guys.